Nasib pilu dialami gadis berusia 12 tahun yang menjadi korban pelecehan seksual ayah, kakak dan dua pamannya di Tegal Sari, Surabaya. Para pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap korban saat kondisi rumah sepi. Apalagi, ibu korban yang menderita stroke kerap dirawat di rumah sakit. Para pelaku kini telah ditangkap oleh anggota Polrestabes Surabaya. Namun, satu pelaku diperbolehkan pulang yakni kakak kandung korban. Pasalnya, kakak kandung korban masuk dalam golongan anak berhadapan dengan hukum, ABH, karena masih berusia 17 tahun. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak 12 tahun di Surabaya. Pendik, Tengah, diapit dua saudaranya, Senin, 22 Januari 2024. Tiga orang ini melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap remaja perempuan usia 12 tahun. Korban merupakan anak Pendik dan keponakan dua saudaranya. Terkuak jawaban pelaku sekaligus ayah korban, Pendik, 43, yang membuat geram. Bahkan, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono kesal dengan jawaban pelaku. AKBP Hendro menilai alasan Pendik tidak sengaja melakukannya pada sang anak sangat tak masuk akal. Pendik mengaku tega mencabuli anaknya karena tidak sengaja. Ia mengira anaknya tersebut adalah istrinya. AKBP Hendro Sukmono pun menilai jawaban Pendik tak berasalan. Sebab aksi bejat Pendik telah dilakukan selama bertahun-tahun. Hasil dari serangkaian penyelidikan polisi, Pendik melakukan perbuatan pelecehan seksual sejak korban kelas 3 SD. Dua paman korban, Iwe, 43, dan Mister, 39, juga menjawab sekenanya. Kedua pelaku tidak mengakui pernah menyetubuhi korban. Mereka mengatakan, hanya meraba-raba. Kata mereka, perbuatan itu dilakukan atas dasar bercanda dan hilaf. Melihat ibu korban yang stroke, para pelaku malah melakukan pelecehan seksual pada korban. Diketahui, korban dan pelaku sehari-hari tinggal di rumah lantai 2 yang luas bangunannya sekitar 4x6 meter. Rumah itu dihuni beberapa keluarga. Hampir tak ada ruangan di rumah itu. Korban serta keluarganya menempati salah satu kamar di lantai 2. Kasus tersebut terungkap awal Januari 2024 lalu. Mulanya, Mana, 17, kakak korban pulang ke rumah dalam kondisi mabuk dan mengajak korban berhubungan badan. Korban saat itu menolak, karena dalam keadaan menstruasi. Usai kejadian itu, korban terlihat murung, menyendiri, dan kerap menangis. Sampai akhirnya sang ibu curiga. Setelah ditanyai secara detail, barulah saat itu korban mengaku bertahun-tahun dilecehkan oleh ayah, kakak, serta dua pamannya. Ada kisah miris dalam pengakuan korban. Korban mengaku sang ayah pernah merekam saat korban disetubuhi anak pertamanya. Ayah bernama Pendik itu juga mengetahui kalau dua saudaranya, paman korban, kerap melecehkan korban. Kakak korban, yaitu Mana telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, dia tidak ditahan di Polrestabes Surabaya. Alasan polisi tidak menahan tersangka karena kakak korban masih usia 16 tahun. Sehingga penahanan terhadap Mana dilaksanakan di shelter atau tempat khusus untuk menahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas PPA Kota Surabaya, Lingga Mahawa mengatakan, korban saat ini dalam kondisi sangat terpuruk dan tidak bisa didekati banyak orang. Pihaknya mengaku siap mendampingi hingga korban benar-benar pulih. Korban kini dalam pantauan psikiater. Tim Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, dari kepolisian dan dinas terkait mengatakan, korban mengalami trauma. Sementara itu, polisi menjerat 4 pelaku dengan pasal 81 dan atau 82 URI No 17 tahun 2016, tentang persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.